Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dati? Dulu kita bertemu pertama kali di Loka Orientasi ya. Iya. Terus kemudian yang kedua ini kita bertemu lagi pada pendampingan yang pertama. Iya. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alamin. Mudah-mudahan Bu Dati sehat terus. Amin. Sampai bisa menyelesaikan PGP ini dengan baik. Amin. Dapat menyelesaikan secara memuaskan. Amin. Semangat untuk belajar dan maju. Lah, betul. Luar biasa berarti kalau sudah ada semangat seperti itu, saya senang sekali dengarnya.
masalah keluarga dan lain sebagainya tidak mempermasalahkannya. Luar biasa. Saya senang sekali dengarnya, berarti mudah-mudahan tidak ada kendala sampai selesai nanti. Amin. Tinggi. Mungkin ada yang lain berarti cukup nih? Cukup. Cukup. Kita lanjutkan berarti ya. Kemudian begini, berarti selanjutnya kita diskusi tentang penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Dewantara yang kita pelajari di modul 1.1 ya. Tentu Bu Dati bisa membedakan ketika dulu belum mempelajari modul 1.1, kemudian setelah mempelajarinya seperti apa, dan tentu karena sudah mengetahui bagaimana pemikiran Ki Dewantara yang harus diterapkan, tentu langkah-langkah yang dilakukan Bu Dati itu pasti ada. Nah ini saya ingin tahu, saya ingin mengetahui apa saja yang disampaikan oleh Bu Dati, untuk dipaparkan. Terima kasih. Setelah masuk di modul pembelajaran 1.1 filosofi pendidikan Ki Dewantara, itu sebelum saya mengenal modul ini melalui CGP ini, terus terang saya menempatkan diri saya adalah sumber segalanya. Seperti itu. Jadi anak itu harus menurut pada saya. Anak tidak boleh keluar dari peraturan yang saya buat. Jadi itu dulu saya sebelum mengenal filosofi Ki Dewantara melalui CGP program ini, yaitu saya menempatkan diri saya itu seperti itu. Saya ada di kelas, saya adalah sumber segalanya. Suasana di kelas saya, setiap saya masuk itu anak-anak semua terdiam, antem, duduk manis, itu membuat saya bangga. Awalnya anak penurut diam, antem, duduk manis kayak gitu, itu membuat saya bangga saat itu. Nah setelah mengenal dan mempelajari filosofi Ki Dewantara melalui pendidikan yang beliau ajarkan, itu saya ternyata menangis, Bu. Menangis saestu. Menangis ini ternyata yang saya banggakan itu keliru. Yang saya banggakan keluar dari land atau salah kaprah gitu mohon maaf, ini yang saya rasakan, Bu Binti. Jadi anak ternyata memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri untuk memperoleh pendidikannya. Anak itu unik, gitu. Anak itu jangan disamakan satu dengan lainnya, gitu. Anak itu punya keunikan sendiri, bakat sendiri, karakteristik sendiri. Itu yang dulu tidak terlihat dengan saya. Tertutup dengan, mungkin bisa dibilang saya loh guru kayak gitu. Tertutup dengan itu. Setelah memahami ini, saya mulai perlahan-lahan menekan, menanamkan apa yang saya peroleh di CGP itu ke kelas saya. Menggali apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, bagaimana saya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian tanpa meninggalkan capaian-capaian yang harus saya capai sesuai dari program kurikulum kami. Seperti itu. Di kelas saya banyak karakter anak-anak, ada yang reguler dan non reguler, yaitu anak ABK. Ada itu yang membuat saya belum terjamah. Nah, maka dari itu, dari filosofi Ki Dewantara, saya lebih mengena atau menerapkan yang pendidikan yang berpihak pada murid, seperti itu. Jadi dari situ saya baru bisa memahami bahwa anak itu perlu didukung dari segala
kepentingan mereka. Apapun yang mereka ucapkan itu keluar dari hati nurani mereka. Apapun yang mereka lakukan itulah yang action yang mereka ingin tampilkan. Jadi tidak boleh dibendung, tidak boleh disalahkan. Cuma kita harus mengarahkan yang lebih baik, memberikan contoh yang lebih baik. Seperti itu. Jadi filosofi ini benar-benar membuat saya sadar diri, membuat saya ini ternyata saya itu bukan salah Bu, cuma kurang memperhatikan kebutuhan mereka. Karena awalnya jenengan memang pusat dari segalanya. Karena awalnya saya ini loh pusat sumber segalanya, peraturan dari saya, semua materi dari saya, kelas-kelas saya. Ternyata anak-anak itu setelah saya mempelajari, saya diarahkan itu saya terapkan. Ternyata anak-anak ketika saya masuk kelas, anak itu menyambut saya dengan beda sekali. Seperti itu, yang awalnya duduk manis, diam, itu sudah bisa menyapa saya dengan sapaan mereka, Bu, baru datang, Bu Dati, kayak gitu. Itu aduh membuat saya ini oh ternyata kayak gitu. Ternyata jika benar-benar diterapkan perlahan-lahan, anak itu ada kedekatan sendiri dan memberikan pembelajarannya pun juga mudah. Mereka lebih ini bisa mengeluarkan apa yang ingin mereka keluarkan. Kalau dulu itu hanya duduk manis, sudah bisa dipahami, bisa, tapi ternyata mereka itu hanya bisa di mulut saja karena takut dengan saya. Nah, terus setelah ini filosofi Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya bahwa anak-anak itu ternyata memiliki karakteristik yang berbeda, keunikan yang berbeda. Lah itu adalah kewajiban kita untuk menampung mereka, menyalurkan bakat minat mereka tanpa ada batasan untuk kita. Jadi sekali lagi di filosofi ini yang lebih mengena di saya tanpa menyingkirkan yang lain, filosofi yang lainnya, itu saya lebih mengena di pendidikan berpihak pada murid. Jadi saya lebih suka menekankan di situ. Luar biasa itu. Saya senang sekali dengan sampai saya terharu juga. Mohon maaf. Karena itu yang saya rasakan. Betul sekali. Karena jadi, itu apa yang disampaikan oleh Bu Dati itu betul sekali. Jadi memang mungkin saya dulu mungkin juga sama dengan Bu Dati. Jadi saya melihat anak-anak tidak ramai mendengarkan apa yang saya ajarkan. Itu bangga ya. Padahal itu anak itu yang tertekan, anak itu kayak gitu. Karena memang anak punya potensi masing-masing, punya karakter masing-masing, dan semuanya unik, istimewa, berbeda gitu. Kita hanya bisa mengembangkan, memberi fasilitasi mereka biar berkembang sesuai kodratnya. Alhamdulillah, saya senang sekali dengarnya Bu Dati. Jadi kalau sudah begitu, Bu Dati sudah menerapkannya di kelas, anak-anak semakin dekat. Saya ingin tahu sebenarnya respon dari kira-kira anak-anak seperti apa Bu Dati? Kita mungkin dari pengamatan Bu Dati atau mungkin ada cerita-cerita lucu dari anak-anak setelah penjenengan menerapkan itu. Kalau dulu terus terang untuk pembelajaran itu saya ambil enaknya Bu ya. Yang penting materi saya tersampaikan, entah berapa persen bisa diterima anak. Setelah ini untuk saya pembelajarannya saya rubah total, yang lebih memudahkan saya yaitu melalui layar mungkin proyektor kayak gitu. Saya sediakan, saya cari video pembelajaran kayak gitu. Lah anak setelah, karena dulu pembelajaran saya sistemnya kaku seperti itu, tidak ada model pembelajaran yang menyenangkan. Terus akhirnya saya setelkan ini, saya video-video kayak gitu, drama-drama kecil kayak gitu. Anak itu begitu saya layar saya siapkan, LCD saya siapkan, itu langsung bilang gini, hah itu apa? Ya apa? Bu itu apa Bu? Nah itu yang membuat saya, ya Allah ternyata anak-anak itu belum mengenal kayak gini. Padahal itu bukan hal baru lagi. Itu kemudian saya tampilkan
video-video pembelajaran itu, wah kayak gitu ya bu itu kok bisa gitu bu kayak gitu bu, itu nanti di share di grup ya bu ya, seperti itu. Jadi kalau video-video alhamdulillah untuk ini anak-anak otomatis lebih ini ya bu, lebih keluar anak kelas saya pun juga lebih menyenangkan, otomatis lebih ada interaksi, betul, ada ini komunikasinya lebih lancar lagi. Terus anak-anak sepertinya yang dulu banyak absennya sekarang lebih banyak masuknya. Kelas saya lebih ramai dalam arti untuk pembelajaran itu lebih aktif juga anak-anak. Jadi saya senang sekali Bu Dati dengar itu. Mudah-mudahan selalu menginspirasi terus-menerus ya. Terima kasih. Ternyata setelah kita mengetahui modul 1.1 ini betul-betul membuat pengaruh yang besar buat kita. Betul. Mungkin ada lagi yang respon dari wali murid, ada enggak Bu Dati kira-kira? Kalau wali murid alhamdulillah ini anaknya yang tidak dulunya dari kelas 4 dianya itu sudah sering tidak masuk, kemudian di kelas 5 karena mendengar cerita dan saya foto kegiatan foto saya share di grup, itu anaknya sudah mulai aktif masuk lagi. Terus ada orang tua yang responnya bagus juga, menyediakan peralatan atau apapun jika nanti ada proyek misalnya anak-anak besok ada proyek ini yang perlu disiapkan, itu orang tua langsung bu nanti Mbak ini aja yang menyiapkan, seperti itu. Jadi sangat memfasilitasi sekali, tanggapannya otomatis bagus Bu. Saya pun juga merasa bangga, ternyata wali murid itu juga memperhatikan pendidikan putranya. Luar biasa Bu Dati, saya senang dengarnya. Berarti respon wali murid, respon anak-anak ternyata memang sangat berpengaruh dari apa yang sudah dipelajari oleh Bu Dati. Ternyata kalau apa yang kita pelajari dan kita terapkan terus hasilnya memuaskan diri kita, itu sangat kepuasan tersendiri saya kira itu gitu tadi. Alhamdulillah. Mungkin berarti mungkin ada yang lagi yang disampaikan dari sudah. Kalau begitu saya ingin tahu mungkin dukungan berarti. Jadi ketika Bu Dati mempelajari CGP ini, LPGP ini, kira-kira dukungan dari siapa saja berarti yang mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Dati? Terima kasih. Otomatis dukungan saat ada kegiatan ini awalnya saya itu kurang begitu tertarik dengan apa tuh CGP itu apa toh seperti itu. Kemudian ada teman awalnya teman itu suka nge-share kayak gitu kegiatan. Oh ini loh CGP, teman saya ada di CGP angkatan 4. Nah, kegiatannya dikasih tahu seperti ini. Ayo coba aja itu. Kemudian saya coba untuk buka SIM PKB. Nah, itu baru terbuka pendaftaran untuk angkatan 7. Nah, habis itu otomatis saya belajar dari teman untuk waktu-waktunya pripun, ini pembelajarannya pripun, mengganggu apa tidak. Nah, setelah saya punya informasi yang cukup, otomatis saya musyawarah dengan keluarga, dengan suami, otomatis dengan orang tua saya yang dekat dengan saya. Nah, orang tua saya ini alhamdulillah juga pernah dari seorang guru di sini. Beliau sudah 42 tahun berdinas di Sukoharjo juga. Pensiunnya 2017. Baru kemarin. Nah, itu saya jelaskan ada program CGP itu seperti kegiatannya seperti ini, arah pembelajarannya, tujuannya, kemudian apa manfaatnya untuk saya. Nah, itu saya paparkan di suami dan orang tua saya. Kemudian karena saya punya 3 anak, itu bagaimana untuk menghandle dan lain sebagainya. Nah, saya kira karena 3 anak, saya berpikir wah kok berat apa tidak. Saya awalnya seperti itu. Tapi yang pertama memberi dorongan itu dukungan dari ibu. Dari ibu. Pendidikan atau apa yang kamu peroleh di situ, jika kamu tidak mampu memberikan di muridmu, minimal anak kamu yang kamu utamakan, ya gitu. Terus suami, yus anak nanti kalau pas wayai belajar yuk tak omongin. Berarti mendukung sekali. Waktunya
daring atau ada apa itu Bu, demonstrasi kontekstual atau Fitcon. Nah itu ya suka tak omongi ya gitu. Seperti itu, jadi kita sudah berbagi tugas ngaten gitu. Sangat mendukung gitu. Sangat mendukung. Kemudian dari pihak sekolah, otomatis Bapak Kepala Sekolah, kebetulan sekolah kita juga melaksanakan kurikulum merdeka. Gitu. Terus Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung sekali. Apapun saya diberi kelonggaran, keluasan waktu untuk belajar di sini, CGP ini. Kemudian teman-teman sejawat ini juga kemudian perlu sedikit pengetahuan. Kemarin itu sebenarnya ada 2 yang daftar dari sekolah sini. Yang satunya tidak lolos karena terbentur usia. Di situ di SIM PKB-nya berbunyi usianya sudah melewati atau masa kerjanya memang kurang dari 10 tahun. Jadi beliaunya tidak bisa. Sebenarnya beliau juga semangat, Bu Erna itu loh Bu, usianya memang sudah memasuki 50 tahun lebih. Nah itu beliau juga semangat, ayo Bu Erna, oh iya ayo buka. Ternyata setelah dibuka SIM PKB-nya beliau berbunyi seperti itu, tidak bisa mengikuti karena masa kerjanya. Seperti itu. Harusnya ya PP itu. Oh iya. Bisa nanti kalau PP. Pak, itu Pak Thomas Jumbanga itu kan umurnya juga sudah mau pepur lah juga. Berarti kalau PP tidak ada batasnya usia? Tidak ada. Bukan derek itu mawon terus malah justru kalau di PP nanti kita selain mempelajari materi di CDP juga PP-nya ada. Di mana double, cuman ya mungkin ada ekstra lagi. Betul. Mungkin bisa disampaikan itu. Nanti disampaikan untuk teman-teman yang lainnya. Mungkin Bapak Pengawas juga mendukung Bu Dati? Bapak Pengawas otomatis mendukung Bu. Kemarin pun kita juga ada bimbingan dari pengawas penggerak dan pengawas dari Korwil juga. Itu. Alhamdulillah Bu Dati, saya senang sekali kalau dengar semuanya sama-sama mendukung. Berarti program ini kalau kita didukung banyak orang, tentu menjadikan kita termotivasi gitu. Termotivasi, dan dengan motivasi itu mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita tercapai. Alhamdulillah luar biasa, berarti senang saya dengarnya. Kita lanjutkan berarti kita ke diskusi yang berikutnya, yang ketiga, yaitu pembuatan kerangka portofolio. Berarti jadi kerangka portofolio ini ada hubungannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dati. Seyogyanya didokumentasikan dan itu nanti diunggah dalam aksi nyata. Cara bagaimana cara mengunggahnya, cara mengumpulkannya bagaimana, ini nanti ada langkah-langkah pembuatan kerangka portofolio. Yang dulu di waktu luka orientasi juga pernah disampaikan aplikasi yang harus dikuasai gitu ya. Jadi nanti kita diskusi tentang itu. Siap.